Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Bisti Ika Winaningsih dan rekan saya Natalia Christine. Kami mahasiswa Magister Jurusan Manajemen Lingkungan Universitas Tahir akan mempresentasikan materi mengenai tata cara penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3 atau yang sering disebut sebagai Rintek Penyimpanan Limbah B3. Sebelum membahas tahapan penyusunan rintek, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan limbah B3. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Karena sifatnya tersebut, limbah ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah mengatur pengolahan limbah B3 melalui berbagai regulasi. Di antaranya PP nomor 22 tahun 2021, Permen LHK nomor 5 tahun 2021, dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Tujuan utama penyusunan Rintek adalah untuk memastikan bahwa penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, menjadi dasar penerbitan persetujuan teknis atau Pertek, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan risiko keselamatan kerja. Next. Secara umum, terdapat 6 langkah utama dalam penyusunan dokumen Rintek penyimpanan limbah B3. Langkah pertama adalah mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan. Setelah itu, kita harus menjelaskan lokasi tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3. Langkah berikutnya adalah menentukan jenis fasilitas penyimpanan yang akan digunakan, kemudian menjelaskan sistem pengemasan limbah. Setelah itu, perusahaan harus menyusun tata cara penyimpanan beserta SOP yang mendukung operasional dan keadaan darurat. Terakhir, perusahaan wajib menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan sebagai bentuk pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing langkah secara lebih rinci. Next. Tahap pertama merupakan dasar dari seluruh penyusunan Rintek, yaitu identifikasi limbah B3 yang dihasilkan. Pada tahap ini, perusahaan harus membuat tabel identifikasi yang memuat nama limbah, kode limbah, sumber limbah, karakteristik limbah, serta jumlah atau volume limbah yang dihasilkan. Sebagai contoh, aki bekas memiliki kode A102 dan termasuk limbah dari sumber tidak spesifik, sedangkan sludge IPAL memiliki karakteristik yang berbeda dan berasal dari proses pengolahan tertentu. Informasi ini sangat penting karena akan menentukan jenis fasilitas penyimpanan yang digunakan, kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan, jenis kemasan yang sesuai, hingga SOP yang akan diterapkan. Dengan kata lain, jika tahap identifikasi tidak dilakukan secara benar, maka keseluruhan penyusunan Rintek juga dapat menjadi tidak tepat. Next. Langkah kedua, setelah mengetahui jenis limbah yang dihasilkan, langkah berikutnya adalah menjelaskan lokasi TPS limbah B3. Lokasi TPS harus berada pada area yang aman dari resiko bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu keamanan penyimpanan limbah. Apabila lokasi yang dipilih memiliki potensi resiko tertentu, maka perusahaan harus menjelaskan upaya rekayasa atau teknologi yang digunakan untuk mengendalikan resiko tersebut. Selain itu, lokasi TPS harus berada dalam penguasaan pihak yang bertanggung jawab terhadap limbah tersebut. Untuk mendukung penjelasan lokasi, dokumen Rintek juga harus dilengkapi dengan peta, foto lokasi, gambar fasilitas, serta titik koordinat yang jelas. Melalui informasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa lokasi penyimpanan yang dipilih memang layak dan aman untuk kegiatan limbah B3. Next. Setelah lokasi TPS limbah B3 ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih jenis fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah yang dihasilkan. Terdapat beberapa pilihan fasilitas, yaitu bangunan, tangki, atau kontainer, silo, waste pile, dan waste impoundment.
Masing-masing memiliki prasyarat teknis yang berbeda. Sebagai contoh, bangunan TPS harus memiliki atap, ventilasi, lantai kedap air, drainase, dan bak penampung tumpahan. Tangki atau kontainer harus terbuat dari bahan yang sesuai dengan karakteristik limbah dan dilengkapi tanggul pengamanan. Sementara itu, silo, waste pile, dan waste impoundment memerlukan sistem pengendalian khusus seperti tanggul, drainase, kolam penampung, maupun sumur pantau. Yang penting, pemilihan fasilitas tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik limbah serta kapasitas yang dibutuhkan selama penyimpanan. Next. Pada slide ini, kita akan bahas lebih detail mengenai fasilitas penyimpanan berupa bangunan, karena ini merupakan jenis fasilitas yang paling umum digunakan oleh penghasil limbah B3. Dalam penyusunan Rintek, bangunan TPS limbah B3 harus dijelaskan secara rinci, mulai dari desain atau DED atau DED, layout bangunan, dimensi, hingga kapasitas penyimpanannya. Bangunan juga harus tertutup dan mampu melindungi limbah dari paparan hujan maupun panas secara langsung. Atap yang digunakan sebaiknya tidak mudah terbakar, serta memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai agar kondisi penyimpanan tetap aman. Selain itu, lantai harus dibuat kedap air dan tidak bergelombang untuk mencegah kebocoran meresap ke tanah. Dokumen juga harus menjelaskan sistem pengendalian tumpahan, seperti drainase ceceran, bak penampung tumbahan, serta kemiringan lantai yang mengarahkan aliran ke bak penampung. Intinya, TPS limbah B3 bukan hanya sekedar gudang penyimpanan, tetapi harus dirancang sebagai fasilitas yang mampu mengendalikan risiko pencemaran dan menjamin keselamatan. Salah satu prinsip penting dalam penyimpanan limbah B3 adalah desain fasilitas harus disesuaikan dengan karakteristik limbah yang disimpan. Jika limbah memiliki karakteristik mudah menyala, maka bangunan harus dilengkapi tembok pemisah dengan bangunan lain, menggunakan material yang tidak mudah terbakar, serta sistem penerangan yang aman dari percikan listrik. Untuk limbah yang mudah meledak, persyaratannya lebih ketat lagi. Struktur bangunan, lantai, dinding, dan atap harus mampu menahan tekanan ledakan, serta suhu ruangan harus tetap terkontrol. Sedangkan untuk limbah yang bersifat reaktif, korosif, atau beracun, bangunan harus menggunakan material yang tahan korosi dan tahan api. Selain itu, harus menggunakan sistem penerangan explosion proof untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap karakteristik limbah memerlukan pendekatan desain yang berbeda agar risiko dapat dikendalikan secara maksimal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natalia Christine. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah dokumen pengemasan limbah B3. Setelah menentukan fasilitas penyimpanan, langkah berikutnya adalah menjelaskan sistem pengemasan limbah B3. Jenis kemasan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik limbah yang akan disimpan. Beberapa jenis kemasan yang umum digunakan antara lain drum logam atau plastik, jumbo bag, tangki, intermediate bag container, kontainer, maupun wadah lain yang sesuai. Selain memilih jenis kemasan, perusahaan juga harus menjelaskan kapasitas masing-masing kemasan yang digunakan. Hal yang tidak kalah penting adalah setiap kemasan wajib diberi simbol dan label limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Label ini berfungsi sebagai identifikasi bahaya sehingga memudahkan penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah secara aman. Pada tahap berikutnya, dokumen harus menjelaskan tata cara penyimpanan limbah B3 di dalam bangunan TPS. Persyaratan pertama adalah memastikan kemasan yang digunakan sesuai dengan karakteristik limbah, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Untuk penyimpanan menggunakan drum berkapasitas 200 liter. Terdapat aturan mengenai jumlah tumpukan drum logam maupun plastik umumnya dapat ditumpuk maksimal 3 lapis dengan alas palet. Selain itu, jarak antara tumpukan kemasan dengan atap harus minimal 1 meter untuk menjaga keamanan dan sirkulasi udara. Penyimpanan juga harus menggunakan sistem blok
di mana setiap blok memiliki susunan tertentu dan dilengkapi gang antar blok dengan lebar yang cukup untuk pergerakan pekerja maupun forklift. Pengaturan ini bertujuan agar TPS tetap aman, tertata, dan memudahkan pengawas maupun penanganan darurat apabila terjadi insiden. Selain bangunan, masing-masing fasilitas penyimpanan memiliki aturan operasional yang berbeda. Pada fasilitas tangki atau kontainer, proses bongkar muat harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan ceceran. Untuk limbah yang dapat mengembang atau menghasilkan gas, harus disediakan ruang kosong sebagai antisipasi peningkatan tekanan. Pada fasilitas silo, sistem bongkar muat harus mampu mencegah timbulnya debu agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sementara itu, waste pile dan waste impoundment terdapat larangan mencampurkan limbah dari sumber spesifik tertentu. Air yang berasal dari kolam penampungan juga harus memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Perbedaan aturan ini menunjukkan bahwa setiap jenis fasilitas mempunyai risiko yang berbeda, sehingga memerlukan pengelolaan yang berbeda juga. Dokumen Rintek juga harus menunjukkan bahwa fasilitas telah siap beroperasi secara aman. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan SOP atau Standard Operating Procedure yang jelas, terutama untuk penanganan keadaan darurat. SOP harus mencakup prosedur penanganan kebakaran, tumpahan limbah, kebocoran, maupun kondisi darurat lainnya. Selain itu, perusahaan harus menjelaskan fasilitas bongkar muat beserta prosedurnya. Fasilitas pendukung lainnya seperti bak penampung tumpahan, alat pemadam kebakaran, serta perlengkapan P3K yang harus dijelaskan dalam dokumen tersebut. Dengan adanya SOP dan fasilitas pendukung tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa risiko operasional telah diantisipasi dan siap ditangani apabila terjadi keadaan darurat. Langkah terakhir dalam penyusunan Rintek adalah menyiapkan sistem pencatatan limbah B3. Pencatatan dilakukan sejak limbah masuk ke TPS, selama penyimpanan hingga limbah keluar untuk diserahkan kepada pihak yang berizin. Data yang harus dicatat antara lain jenis limbah, tanggal masuk, sumber limbah, jumlah limbah, batas waktu penyimpanan, tanggal keluar, tujuan penyerahan, dan dokumen pendukungnya. Selain itu, pencatatan juga harus mencakup identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah seperti penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah, maupun penimbun. Melalui pencatatan yang baik, seluruh pergerakan limbah B3 dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Selain pencatatan harian, perusahaan juga wajib menyusun neraca limbah B3. Neraca ini berisi informasi mengenai sumber limbah, jenis limbah, jumlah yang dihasilkan, jumlah yang disimpan, serta jumlah yang telah diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola. Melalui neraca tersebut, perusahaan dapat mengetahui kinerja pengelolaan limbah B3 selama periode tertentu. Selanjutnya, hasil pencatatan dan neraca harus dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang. Saat ini, pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, atau bisa disebut juga websitenya adalah Simple, salah satu contohnya. Dengan adanya sistem pelaporan ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Nah, sebelum dokumen Rintek diajukan, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi, mulai dari tabel identifikasi limbah, penjelasan lokasi TPS, koordinat fasilitas, desain dari kapasitas fasilitas, hingga SOP dari fasilitas pendukung. Kemudian, perlu dipastikan bahwa sistem pengemasan, tata cara penyimpanan, pencatatan, neraca, dan pelaporan juga telah tersedia dan sesuai ketentuan, sehingga checklist ini penting karena membantu memastikan bahwa pentingnya persyaratan ini tidak terlewat, sehingga proses evaluasi juga dokumen dapat berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3 bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi, melainkan dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan memahami karakteristik limbah yang dihasilkannya, menyediakan fasilitas yang sesuai, memiliki prosedur operasional yang jelas, serta mampu melakukan pencatatan dan pelaporan secara bertanggung jawab. Secara sederhana, terdapat 3 kunci utama. Yang pertama, kenali limbahnya yang dihasilkan. Yang kedua, sesuaikan fasilitasnya. Yang ketiga, catat dan laporkan secara konsisten. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara aman,
patuh terhadap regulasi, dan mampu melindungi lingkungan sekitar serta kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.